Mesin CNC laser CNC laser. Biasanya fungsinya di desain kotak aja. ya, Biasanya dipakai kotak aja. untuk cutting maupun grafir. Cutting. Ini grafirnya gini aja. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi hitam aja kayak apa? Ngebakar aja. Cuma kalau ada yang virograph namanya dibakar, dia hanya permukaan. Kalau ini dia masuk mau kedalaman berapa juga bisa. Gitu. Nah, kayak gini. Ini kan kayak dibakar. Kalau dibakar kan dia nggak tembus ke dalam. Kalau ini kan tembus. Tergantung powernya, power ataupun kecepatan. Itu yang mengukurnya nantinya. Berarti memang mesti setting ya? Iya. Kedalaman udah apa, butuhnya. Ya gitu. Kalau pengen dalam banget grafirnya berarti powernya ditinggiin. Jadi dia dalam. Gitu Mas. Nah, kalau lukisan sebenarnya ini adalah limbah dari produksi tumbler. Jadi sisa-sisa yang nggak kepake atau terlalu over, kegedean atau apa itu bisa ke sini. Jadi ini kalau ini bermacam-macam bambu, ada bambu andong, ada bambu segala macam dimasukin. Ya, gitu. Jadi limbah ini bisa ke arah perahu-perahu pinisi, banyak sih konsep ke gantungan kunci gitu. Selama itu emang SDM-nya ada. Jadi kenapa di MK Art sendiri banyak pelatihan-pelatihan kita gerakin karena saya harap produk kita ini banyak. Mudah-mudahan salah satu produk bisa dikembangkan di satu tempat gitu. Seperti gantungan kuncinya dibuatkan atau apanya gitu, atau souvenir plakat atau apa gitu. Jadi mereka punya job masing-masing, harapan kita ya setiap daerah. Makanya di sini tuh pengembangan bagaimana ibu-ibu di kawasan RT setempat minimal ada 5 ibu-ibu aja bikin gantungan kunci. Prinsip dasar aku sih simple ya. Kalau satu orang bikin 10 gantungan kunci aja sehari, kalau 10 orang udah 100. Kalau satu RW ada 5 RT, udah 500 piece per hari. Gitu harapannya. Nah itu akan minimal bisa membantu keluarganya atau suaminya. Minimal buat jajan sekolah adalah gitu. Karena kita ngelihat ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau ke atas mah selalu dianggap sebelah mata tentang bambu. Semodal ini ya kembali kayak tadi, saya bermodal di bambu itu hanya cutter sama gumbu. Gitu. Nggak nyampe di 100.000. Gitu. Jadi bambu juga satu batang 15.000, kita bisa bikin karya, ibaratnya pinisi kita bisa jual di 350 yang kecil atau 500.000, seperti itu awalnya. Yang jadi kendala di krep ini adalah SDM. Jadi kita terapin ke SDM itu agak sulit, karena walaupun mal kita buat segala macam tetap kesulitan di situ. Nah sebenarnya di krep ini kesulitannya satu ya, keuangan, karena nggak langsung dapat uang. Harus buat dulu orderannya, baru kita jalan. Nah kalau untuk handicraft itu ada orderan, kadang enggak, tapi kan kita harus berbuat ya kan, gitu. Jadi bisa memasarkan next gitu. Nah yang diharapin Karang Taruna teman-teman juga berbuat aja dulu, dikumpulkan, karena kalau udah banyak itu pasti marketnya akan datang. Beda kalau kita posting di Facebook satu aja kan, itu orang ngelihatnya hanya iseng, pas dikasih produk minta banyak, dia kelabakan. Itu rata-rata seperti hanya hobi gitu kan. Tapi kalau kita prinsip dasarnya ke produk, berarti kan kita harus siap semuanya. Jadi sebelum kita membuat satu produk, kita harus memikirkan bagaimana kalau ini ada pesanan banyak. Gitu. Jadi oh ini HPP-nya berapa, ininya berapa, dihitung total, akhirnya kita keluarin budgetnya berapa. Nah itu yang harus kita antisipasi. Jangan seperti kemarin kita kontrak dengan Padang itu untuk gantungan kunci 1.000 kodi per bulan, berarti 20.000 piece. Ya, kita jelas-jelas tolak, walaupun kita udah kasih sampling, taunya balik permintaannya besar, SDM nggak ada, itu pengalaman kita. Gitu. Nah sekarang kita balikin ke teman-teman yang mau berbuat juga berpikirnya, ini ada uangnya enggak, itu yang jadi masalah. Saya berpikir bukan ke arah itu. Orientasi orang mau belajar, saya akan dukung gitu ya.
kalian belajar di sini sok gratis nggak apa-apa, karena ilmu itu nggak akan hari ini gitu. Untuk nanti juga mereka suatu saat di saat nggak ada kerjaan atau apa, kalau skill ada kan udah bisa lah, aku buat ini aja. Saya ngalamin seperti itu. Dulu nggak berprinsip kalau aku ngurusin gini gimana makan ya, tapi ternyata enggak. Kalau kita emang fokus gitu, fokus bekerja, fokus apalagi sekarang sistem digital ya, marketnya udah banyak, bisa masuk kemana-mana gitu, nggak kayak dulu kita door to door gitu.